Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ahmad Yuskia, berasal dari SMP Negeri 1 Jiluo. Pada hari ini mengikuti melaksanakan ujian UKIM di SMP Negeri 1 Jiluo dengan pembelajaran IPS beserta PPG Bacak kata pertama UPI Bandung. Terima kasih. Yahoo. Siap. Hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan dulu rekan. Terima kasih. Puji Tuhan, kalau misalnya semua dalam keadaan sehat, berarti sudah siap mengikuti kegiatan pelajaran pada pagi hari ini. Itulah yang kita ucapkan terima kasih dari rumah tadi hingga pada saat ini kita sudah selamat diridhoi Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pelajaran kita seperti biasa. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita dulu mengingatkan diri kita ke dalam doa. Siapa yang pimpin kita? Siapa? Oh ya, silakan pimpin kita. Di depan saja. Serta Bapak Ibu Guru, mari kita bersatu dalam doa. Hanya ini doa yang sangat singkat, berdasarkan dalam perantaraan anak Yesus Kristus. Amin. Sudah ada ya. Semua tidak ada yang absen. Berarti sudah bisa kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Datang juga sudah rapi semua, lihat sangat cantik. Rapi juga sudah, rambutnya sudah disisir dengan bagus. Sudah makan semua? Sudah. Ada yang sakit kan? Tidak. Dan juga ada yang hitam warna kulitnya. Ya, sudah siap? Siap. Oke, baik. Nah, baik, anak kami yang menjadi pelajar kita pada saat ini adalah ini ada mengenai interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya. Sebelum kita lanjutkan dulu, bahwa nanti di kegiatan pembelajaran kita anak kami, kita akan membentuk kelompok yang mengenai membahas tentang benua-benua Asia dan beberapa benua lainnya. Kelompoknya berdasarkan bentuk kelompok di sini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Selama dalam pembuatan kegiatan pembelajaran ini, diskusi ini, Bapak harap tetap mengikuti protokol kesehatannya. Ingat itu karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Benua Asia. Itu ya, mengenai benua Asia. Endang Ratnawali untuk kelompok 3 kita sekarang adalah interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya. Apa yang menjadi tujuan perhatian kita pada saat ini? Ini yang perlu kami ketahui. Apa yang menjadi tujuan kita mempelajari letak dan luas benua Asia dan letak benua Asia dan benua lainnya. Itu berdasarkan letak astronomisnya, letak geografis. Nomor 2 menentukan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya, menunjukkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Ya? Yang menjadi patokannya, yang menjadi tujuan utama itu di Bapak tampilkan di sana ada peta dunia. Di sini juga sudah ada peta dunia yang Bapak berikan. Nah, coba diperhatikan dulu. Dan diperhatikan. Dan menurut anak kami apa yang ada di gambar ini, baik di mindset yang Bapak tampilkan ini dan demikian juga di peta ini. Benua apa saja itu anak kami? Benua Asia, benua Amerika. Benua Amerika.
Amerika, sebelah barat ada benua Eropa, pegunungan flat Amerika. Nah, itu sudah ada letaknya 170 derajat bujur barat sampai ya, ada ciri-cirinya. Apa ciri-ciri dari benua Amerika? Yang pertama, Eropa terletak pada 35 derajat di utara, 1.350.000 km persegi. Ini adalah benua keempat. Kita lihat dengan luas 30.290.000. Australia, anak kami. Ya, sudah ada gambarnya juga benua Australia itu. Kita lihat letak astronomisnya. Itu ada 10 derajat lintang selatan sampai 3 mencapai 8.900.000 km persegi. Benua-benua ini letak astronomisnya dan batas-batasnya anak-anak kami akan per kelompok. Bapak akan bagikan ini benua Asia. Ya. Kelompok 3 tadi. Australia, Afrika. Kita dilihat di catatan kita itu di buku catatan itu mulai dari halaman 5 kelas Indonesia dan Dunia. Itu silakan dilihat di sana, ada di halaman 74. Ya. Amerika terbagi atas 4 kawasan atau region. Ini kawasan Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia yang terletak di sekitar Amerika yang Tengah. Berarti ada 4 Amerika Tengah, Amerika Selatan. Kemudian bagaimana dengan
Barat, Queensland, ada Australia Selatan, New South Wales, ini Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland, Tasmania, dan daerah khusus ibu kota sampai begitu aja dia sampai di sini. Siapa? Silakan. Berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafura, Oke, baik, anak kami bagaimana? Sudah siap? Ada yang sudah siap kelompoknya? Sudah, Pak. Ada yang sudah siap tulisan? Kelompok mana? Oh ya ya. Ini sudah duluan ya. Pertama dari benua Amerika. Oke baik, silakan ditampilkan anak kami. Presentasikan di depan. Baik teman-teman semua, kami dari kelompok 2 menampilkan mengenai benua Amerika, mengenai letak astronomis, letak geografis, dan pembagian region. Seperti yang tertera pada peta ini, letak teman-teman seperti yang kita ketahui, Amerika ini terletak pada bagian bumi bagian timur yang memiliki letak astronomis 170 derajat bujur timur, 170 derajat bujur timur dengan 35 derajat bujur barat, dan 83 derajat lintang utara, 83 derajat, 83 bagian di sini, sampai dengan 55 derajat lintang selatan. Karena teman-teman, Amerika ini berbatasan dengan Samudra Arktik, tepatnya di sini. Pada bagian bumi lahan selatan berbatasan dengan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Samudra Atlantik, teman-teman, ini Samudra Pasifiknya. Samudra Atlantik terdapat di sini, dan Laut Weddell-nya terdapat di sini. Sesuai dengan yang saya bilang, letak geografis Amerika terdapat di sebelah utara, tepatnya di Samudra. Saya lanjutkan pada pembagian region. Pembagian region pada Amerika terbagi atas 4 kawasan region. Dan atas perwakilan dari kelompok 2, jika ada berupa pertanyaan, sanggahan, atau pendapat dari teman-teman lain mengenai yang kami sampaikan di depan Sekarang kembali ke tempatnya. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya di kelompok ya. saya memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya di kelompok 2 itu kan benua Amerika itu lokasinya
menurut saya pertanyaan itu sangat menarik, tetapi pada pembahasan kali ini kita membahas mengenai letak astronomis benua Amerika, letak geografis serta pembagian region. Kan Bapak sudah mengatakan tadi halaman yang kita capai, yang kami capai itu dulu halaman. Tapi kan benua suku Eskimo ini termasuk dari pembahasan tentang benua Amerika, dan itu pun adalah suku Eskimo itu adalah penduduk asli dari benua Amerika dan termasuk ciri-ciri dari benua Amerika. Baik, jika pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 terdapat kata suku Eskimo, jadi kami akan menjawabnya jika ada pada halaman 8. Penanya? Masih ada lagi? Pertanyaan baru sih ada. Dan mau Pak? Kami Gimana bangkit. kelompok penyanyi? Tidak kami terima pertanyaannya. Sudah diberikan sebuah pertanyaan kepada kelompok 3 tentang benua Amerika. Nah kan teman kita dari kelompok 4 telah memberikan pertanyaan dari halaman 62. Karena teman kita dari kelompok 3 mempersilahkan tentang halamannya, maka kami mempunyai satu pertanyaan dari pada halaman 11 pada yaitu dikatakan di situ benua Amerika memiliki sejumlah wilayah atau region. Setiap wilayah memiliki karakteristik wilayah tersendiri dan wilayah lainnya di benua Amerika tersebut. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu pada halaman 11. Yang disitu adalah benua Amerika memiliki sejumlah wilayah atau region. Setiap wilayah memiliki karakteristik budaya tersendiri. Apa yang membedakan satu wilayah dengan wilayah? Kelompok 2 adalah yang membedakannya adalah sumber daya alam yang memiliki karakteristik setiapnya regionnya, tata cara kehidupan masyarakat. Ya, tadi kami kan dalam kondisi alam yang berbeda dengan kondisi wilayah lain. Tadi kelompok 2 sudah tampil, sudah sangat luar biasa itu. Dan sekarang juga tadi sudah siap kelompok 2 mau tampil. Bapak persilakan untuk menampilkan prestasi kelompok. Kelompok 3 membahas tentang benua Eropa. Pertama-tama benua Eropa. Ini letak benua Eropa. Letak 9 derajat bujur barat. Di sini. Pertama Eropa Barat. Eropa Barat terletak di sini, di bagian barat benua Eropa. Kedua, Saya kelompoknya oleh kelompok 2 yang membahas tentang benua Eropa. Kelompok 3, maaf, karena kali benua Eropa. Kelompok 3, barangkali ada yang ditanyakan di kelompok 3, silakan. Kelompok 2. Teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya itu pada kelompok 3 tadi membahas mengenai benua Eropa. Jadi kan pada benua Eropa itu terdapat region atau kawasannya. Yang pertama ada Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Jadi pertanyaan saya, berikanlah negara-negara atau kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang pertama tadi negara-negara. Teman-teman yang kami hanya yang Finlandia, ibu kotanya Reykjavik. Kedua Norwegia, ibu kotanya Oslo. Yugoslavia, ibu kotanya Beograd. Hongaria, ibu kotanya Budapest. Austria, ibu kotanya Wiener. Sudah tampil kelompok yang membahas tentang benua Eropa. Sudah sangat luar biasa juga penampilannya ini. Ada beberapa pertanyaan juga sudah dijawab dengan baik dan benar. Teman-teman juga sudah menanggapi dengan serius. Sekarang kita berikan kesempatan juga untuk kelompok 1 yang mempelajari membahas tentang benua Asia. Dipersilakan sekarang. Oh ya, saya.
Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Benua Asia merupakan benua terluas dunia dan terdiri atas banyak negara, termasuk negara Indonesia, yaitu negara kita sendiri. Baik. Letak astronomis benua Asia itu terletak 11 derajat lintang selatan, yaitu 60 derajat lintang utara. Teman-teman, apakah kalian melihat yang saya jelaskan? Iya, teman. Derajat bujur timur ini. Kalian melihat yang saya jelaskan? Iya. Baik, terima kasih. Anak kami kita sudah tampil dari kelompok 1 yang membahas tentang benua Asia. Mungkin ada juga kelompok lain yang mau bertanya tentang benua Asia, dipersilakan. Ya, silakan. Ada. Saya untuk bertanya, kan di halaman 6 terdapat di situ peta benua Asia. Jadi pertanyaan saya, negara apa yang terluas di benua Asia? Oke, pertanyaan saya. Oke, ya. Kelompok 1. Kesempatan yang diberikan kepada kami, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu pertanyaannya benua yang terbesar negara yang terluas di benua Asia, yaitu benua negara Rusia. Nanti membahas tentang benua Asia. Sekarang kelompok 4 membahas tentang benua Afrika. Sudah tampil. Silakan. Akan menentukan mempresentasikan kata kelompok. Benua Afrika, letak wilayahnya itu ini. Benua Afrika. Letak astronomi benua Afrika itu yang pertama 17 derajat bujur barat, itu ini bujur barat. Ini Afrika Utara, ini Afrika Selatan, bagian bawah ini. Oke, baik. Terima kasih. Afrika. Nah, kami sekarang juga mungkin ada yang kelas yang mau dipertanyakan dari presentasi kelompok 4 tentang benua Afrika, diberikan kesempatan. Ya, ada dari kelompok 5 nih, kelompok terakhir. Bertanya? Silakan. Untuk mengajukan satu pertanyaan, yaitu benua Afrika, mengapa benua Afrika dijuluki sebagai benua hitam? Ya, itu pertanyaan tadi. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya yaitu, mengapa benua Afrika dijuluki benua hitam? Karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Dan kelompok terakhir itu kelompok 5 yang membahas tentang benua Australia. Saya persilakan siapa yang mau ya, ada Yorani, silakan Yorani. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5 mengenai pembahasan tentang benua Australia. Nah, sesuai yang telah kita ketahui pada peta ini bahwa benua Australia itu terletak pada bagian barat, di mana lintang selatan itu ini berapa tahun di bagian di benua Australia ini teman-teman Samudra Pasifik. Kemudian jika teman-teman kurang jelas melihat dari depan ini, teman-teman semua bisa melihatnya pada buku pegangan teman-teman semua yang ada di meja. Presentasi dari kelompok kami, dan jika ada pertanyaan dari teman-teman semua akan dipersilakan.
Hasil presentasi kelompoknya membahas tentang benua Australia. Sekarang mungkin ada yang bertanya? Oh iya ada. Dari kelompok 1 sama kelompok 3 silakan. Bos untuk silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memberikan pertanyaan untuk kelompok 5. Pertanyaan kami, mengapa sebagian besar wilayah Australia berupa gurun dan semi gurun? Mereka yang menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu mengapa sebagian besar wilayah Australia berupa gurun dan semi gurun, yaitu salah satu faktor penyebabnya adalah karena letaknya berada pada zona turunan massa udara atau zona subdensi. Demikian saja. Australia, silakan. Dan kami membahas tentang benua Australia. Kan di benua Australia itu terdiri atas 8 negara. Salah satunya yaitu New South Wales. Kenapa New South Wales itu bagian paling tua dan paling banyak penduduknya? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu mengapa negara New South Wales merupakan negara bagian paling tua dan paling banyak penduduknya. Menurut kami karena negara tersebut adalah negara yang pertama di kawasan Australia. Baik. Sudah selesai penampilan kelompok. Nah, kami dari kelompok 1 benua Asia, Eropa, Amerika, kemudian benua Afrika, dan terakhir adalah benua Australia. Sungguh luar biasa penampilan, cukup mengesankan ini. Semua pintar-pintar, pandai semua. Pertanyaan juga banyak dan sudah dijawab oleh teman-teman semua. Sekarang apa aja kalian untuk melihat dulu benua-benua itu dari awal tadi, mulai dari benua Asia, anak kami, ini perhatikan ini. Itu ada batas-batas wilayah, kemudian ada ciri-cirinya sumbernya, kemudian memiliki air terjun dengan debit air terbesar, memiliki gunung api tertinggi, dan kemudian memiliki tanah anjing yang terusan di Panama. Itu mengenai benua Amerika. Ada batas-batas dan juga ada ciri-cirinya. Dan anak kami itu ada letak, sudah ada secara otonomis, luas juga, batas-batasnya juga secara geografis sudah ada, sebelah utara, sebelah barat, sebelah timur, dan sebelahnya. Itu sudah ada letaknya, itu luas juga, batas-batas di sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur. Dari tiap-tiap kelompoknya yang didiskusikan di kelompoknya masing-masing, apakah yang sudah dibahas atau sudah dipelajari dari tiap-tiap benua itu, mulai dari letak astronomisnya, geografisnya, batas-batas, dan pembagian regionnya. Saya mulai dari kelompok 1. Ya, apa? Menyimpulkan hasil diskusi teman-teman semua belum memahami secara jelas dari penjelasan kami. Baik, saya akan menyimpulkan terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat di lintang selatan atau disingkat BBU. Baik teman-teman semua, kesimpulan yang kami ambil dari kelompok kami yaitu benua Amerika, yaitu pertama, benua Amerika terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Kedua, lokasi secara geografis Samudra Atlantik di timur serta Samudra Pasifik secara geografis terbagi atas 4 kawasan atau region, yaitu pertama Amerika Utara, kedua Amerika Tengah, ketiga Amerika Selatan, dan keempat Kepulauan Karibia. Kami dari kelompok 3 sampai saat ini telah mengambil kesimpulan tentang benua Eropa. 1. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara. Jika Eropa berada di luar wilayah tropis, artinya iklim di
benua Eropa adalah subtropis dan sedang. Kedua, secara geografis, benua Eropa terletak di sebelah utara Samudra Arktik, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik. Yang menyimpulkan hasil diskusi kami dari kelompok keempat yaitu benua Afrika. Yang pertama, benua Afrika terletak pada 17 derajat bintang bujur barat sampai 12 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Ini berarti bahwa benua Afrika dilewati garis khatulistiwa sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Bagian kedua, letak geografis benua Afrika yaitu Yang menyimpulkan hasil diskusi kami dari kelompok kelima yaitu benua Australia. Secara astronomis, benua Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 103 derajat lintang selatan. Letak geografis wilayah Australia yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru dan Selat Torres. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman dan Laut Coral. Sudah ditarik kesimpulannya masing-masing kelompok wilayah kami. Sekarang kita kembali dari kesimpulan semua yang sudah kita bahas pada hari ini kami, mulai dari benua Asia, Amerika, Eropa, dan Australia itu, maka mari kita lihat kembali bahwa benua Asia itu terletak pada 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Itu ada batas wilayahnya. Di sebelah utara ada Samudra Arktik dan Selat Bering. Di sebelah selatan ada Samudra Hindia, sebelah timur ada Samudra Pasifik juga, dan benua Amerika, dan sebelah barat ada benua Eropa, Pegunungan Ural, dan Laut Tengah dan terusan Suez. Sedangkan benua Asia itu dibagi atas 5 kawasan atau region, termasuk kita Indonesia, Asia Tenggara. Yang seterusnya itu benua Amerika. Itu letak astronomisnya ada 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat di utara sampai 55 derajat di selatan. Batas wilayahnya itu di sebelah utara ada Laut Arktik dan Pulau Greenland, di sebelah selatan ada Samudra Pasifik, dan di sebelah barat Selat Bering dan Samudra Pasifik. Sementara benua Amerika itu terbagi atas 4 region atau pembagian kawasan. Ini tadi ada yang sempat terjawab kami bahwa di benua Amerika itu sering dijuluki sebagai benua merah. Kenapa disebut dengan benua merah? Karena di sana ada suku Indian, suku asli dari itu letak asal-usulnya ada di 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara, dan rata-rata masyarakat penduduk di benua Eropa itu mempunyai bola mata berwarna biru. Itu letaknya secara astronomis 35 derajat lintang selatan sampai 37 derajat lintang utara dan 17 derajat lintang barat sampai 50 derajat bujur timur. Itu batas-batasnya. Di sebelah utara ada Selat Gibraltar, Laut Tengah, terusan Suez, Teluk Suez. Lautnya adalah karena sebagian besar penduduknya di benua Afrika itu mempunyai kulit berwarna hitam. Makanya benua Afrika itu disebut dengan benua hitam. Secara ekonomis, benua Australia itu terletak di 10 derajat lintang selatan sampai 39 derajat lintang selatan dan 115 derajat timur sampai 153 derajat bujur timur. Batas-batasnya ada sebelah utara Laut Timur, Laut Arafura, Selat Torres, Laut Coral. Itu di sebelah selatan benua Asia dan benua lainnya, baik secara ekonomis maupun letak secara geografis. Nah, untuk seterusnya anak kami, mana tugas tadi yang sudah dikerjakan? Kan sudah berbagai semua. Untuk anak kami,
dari hasil diskusi kelompok ini yang merupakan kelompok yang paling cepat, yang akan memberikan perhatian lebih khusus nanti. Dan untuk sementara pada tempat ini mari kita berikan tentang untuk kelompok 2 yang lebih cepat memberikan jawaban, menyajikan lebih bagus atas hasil proses kelompoknya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, untuk seterusnya, minggu lalu sudah ada pekerjaan rumah PR yang sudah dikerjakan di rumah, sudah Bapak sampaikan, silakan dikumpulkan juga itu kami. Dan seterusnya minggu depan kita akan belajar mengenai keadaan kondisi alam negara-negara di dunia. Silakan ditentukan di halaman 22, di situ nanti anak kami melihat di kita di tempat ITS. Lebih dulu bisa dilihat-lihat, belajar di rumah, baca-baca. Dan Bapak berharap bahwa dengan selesainya pembelajaran kita pada saat ini anak kami juga tetap belajar di rumah walaupun kita di tengah pandemi. Bapak berharap tetap menjaga kesehatan, ingat pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Untuk pada saat ini demikian pertemuan kita, dan kita akhiri seperti biasa. Siapa yang memimpin kita dengan doa? Oke. Beserta teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan, terima kasih Tuhan, tiada balasan dari kami selain doa dan ucapan syukur dan penuh sukacita. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru kami yang telah mengajari kami hari ini, Tuhan. Engkau berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, kepintaran, umur yang panjang, supaya mereka dapat membimbing dan mengarahkan kami ke jalan yang lebih baik sesuai dengan cara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra. Oke, baik. Maka berarti pelajaran kita pada saat ini, terima kasih kepada anak kami sudah bergabung pada pelajaran itu. Dan supaya kembali ke kelompok masing-masing, selamat siang, Yahoo.